Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus, dan selamat berjumpa kembali dalam Inspirasi Rohani, edisi hari Jumat 10 Desember 2021, pekan kedua Advent. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, inspirasi rohani hari ini diambil dari Injil Matius, bab 11 ayat 16 sampai dengan 19. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak jarang dalam kehidupan ini kita memandang dan menilai banyak hal hanya berdasarkan kemauan diri kita sendiri. Sementara apa yang kita mau dan apa yang kita tahu syarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Atau dengan kata lain, ada banyak modus di balik apa yang kita lakukan dan katakan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam kitab Nabi Yesaya, di sana dikatakan bahwa sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Janji Allah yang dengan indah disampaikan Yesaya ini bersifat partisipatif. Artinya, Allah menghendaki umat aktif menanggapi tawaran kasih-Nya, atau ada keterlibatan dari manusia sebagai partner Allah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, namun dalam kenyataannya jauh panggang dari api. Umat pilihan tidak mengindahkan setiap usaha yang dilakukan Allah untuk menuntun mereka kepada hidup yang berlimpah. Yesus mengkritik sikap apatis ini dengan mengumpamakan dirinya dan para nabi bagai peniup seruling yang memainkan musik, dan umat bagai orang yang bergeming walau mendengar musik-musik yang dimainkan. Maka pertanyaannya, apakah manusia sungguh mengharapkan keselamatan? Apakah kita memang merindukan sukacita sejati di dalam Tuhan? Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mempunyai sikap yang merendahkan, menganggap orang lain tidak lebih baik dari diri kita sendiri. Kita terjebak dalam putaran hikmat diri kita sendiri, bukan hikmat Allah. Bahkan mungkin kita sampai hati membentuk fakta-fakta untuk menggulingkan orang lain yang tidak sependapat dengan kita. Jika ini terjadi, ironis tingkat dewa sedang melanda diri kita sebagai umat Katolik yang satu, kudus, Katolik, dan Apostolik. Semoga hal ini tidak sampai terjadi pada diri kita.
Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, membangun kepedulian dimulai dari keluarga dengan hal-hal yang sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengembalikan peralatan seperti semula, mengucapkan selamat pagi, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah kebahagiaan bersama dengan saling menghargai satu sama lain. Bagaimana sikap kita terhadap orang yang kita cintai? Apa wujud syukur kita bagi sesama yang berkekurangan? Iman mengandalkan adanya kepekaan akan kenyataan hidup dan kehendak Tuhan, sebab iman bukanlah teori yang hanya digulati di ranah pikiran dan perasaan tanpa kaitan dengan dunia nyata. Iman hendaknya membumi. Dengan demikian, sabda Tuhan dapat menjadi benih yang tumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah di dalam kenyataan di dunia ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keselamatan menjadi nyata ketika relasi berjalan harmonis antara Allah dengan manusia. Maka ketika manusia sedingin es, karya kasih berubah menjadi kisah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Kasih Allah selalu menyiapkan ruang kosong untuk kita. Kehendak baik kita untuk menggami tangan Allah dan membiarkan Allah berkarya dan menyalurkan berkat kasih-Nya melalui kita merupakan jalan menuju sukacita ilahi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari mohon rahmat Tuhan supaya kita mampu untuk mendengar, melihat, dan melaksanakan tanda-tanda ilahi. Semoga kita tidak sampai terjebak dan masuk dalam lingkungan kelompok yang mendapat cap dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini. Semoga kita tetap mampu untuk menjaga satu kesatuan dalam perbedaan. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, hari ini Engkau berikan kepada kami untuk mengembangkan kerajaan-Mu. Sertailah kami agar melalui perkataan dan perbuatan kami hari ini, kami dapat menunjukkan kasih-Mu kepada banyak orang, sehingga kasih-Mu itulah yang menumbuhkan persekutuan kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin.